Halo semua, balik lagi di channel Boknime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Melanjutkan pembahasan dari chapter sebelumnya, cerita dalam chapter kali ini dimulai dengan menampilkan New Marineford, di mana para marinir terbaik sedang berkumpul atas panggilan Akainu. Sebagian dari mereka adalah orang-orang yang sudah dikenal sebelumnya, sementara yang lainnya merupakan karakter baru. Di lokasi tersebut juga hadir 3 admiral termasuk Ryokugyu yang bertanya kepada Fujitora apa alasan Akainu mengumpulkan mereka semua. Ryokugyu juga menyampaikan kegembiraannya melihat Fujitora bisa kembali ke markas besar setelah insiden di kerajaan Dressrosa di mana Akainu sempat melarang Fujitora masuk ke markas besar. Meskipun sering berselisih pendapat, Ryokugyu dan Fujitora tetap merupakan teman seperjuangan. Fujitora menjelaskan bahwa alasan Akainu mengumpulkan hampir semua marinir terbaik adalah untuk suatu misi besar. Ada beberapa hal penting yang harus dilakukan. Saat para marinir sedang berbincang, Akainu muncul dan langsung mengumumkan bahwa dia mengumpulkan mereka untuk rapat penting terkait pergerakan besar-besaran angkatan laut. Rapat dimulai dan berlangsung singkat karena Akainu adalah tipe orang yang langsung menuju inti pembahasan. Dalam rapat tersebut ada 3 hal utama yang dibahas oleh Akainu. Pertama, angkatan laut akan mengirim pasukan ke Pulau Elbaf untuk melakukan beberapa hal besar, seperti membantu kesatria suci yang telah berada di sana, melawan kelompok bajak laut topi jerami yang juga ada di sana, serta mencari jaguar di Saul yang kabarnya telah membangun sebuah perpustakaan berisi buku-buku terlarang. Kedua, angkatan laut juga akan mengambil langkah serius terkait kelompok organisasi Cross Guild karena ulah mereka dalam memberikan bonus untuk para marinir telah menyebabkan semakin banyak korban jatuh. Selain itu, situasi ini membuat marinir kesulitan bertugas karena harus selalu waspada terhadap serangan tiba-tiba dari penjahat maupun warga biasa. Ketiga, angkatan laut akan menambah personil untuk membantu pemerintah dunia dalam pertempuran melawan pasukan revolusi. Para First Admiral akan dibagi di bawah komando 3 admiral. Akainu juga mengizinkan mereka untuk membawa Seraphim saat ini yang sedang dipindahkan dari Pulau Egghead ke New Marineford. Akainu menekankan bahwa ini adalah langkah besar dari angkatan laut dan dia ingin semua orang melaksanakan tugasnya dengan baik. Dia juga menyatakan bahwa jika keadaan benar-benar mendesak, dia sendiri akan turun tangan tanpa peduli posisinya sebagai Fleet Admiral. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pergerakan ini dan bahwa angkatan laut harus membuktikan kekuatan sejatinya kepada para musuh. Beralih ke Pulau Elbaf, diperlihatkan situasi lanjutan dari pembahasan sebelumnya. Luffy dan Loki sedang berdebat ketika datang pasukan dari pihak kerajaan. Pasukan itu ingin merantai Loki lagi, namun Loki mulai melawan dengan palunya Ragnir karena dia tidak mau dirantai lagi di dunia bawah. Luffy menyadari adanya aura jahat yang muncul di Kastil Aurus, sehingga dia menyarankan untuk fokus pada ancaman luar daripada bertengkar. Komandan pasukan raksasa itu sinis kepada Luffy dan tidak mau diperintah oleh manusia seperti Luffy. Namun, Luffy menggunakan Haoshoku Haki-nya untuk menundukkan pasukan raksasa tersebut. Mereka terkejut, bahkan Loki pun terkejut. Mereka berkata bahwa Haoshoku Haki Luffy ini mengingatkan mereka pada Shanks. Artinya, Haki observasi Luffy sudah mendekati level yang sama dengan Shanks. Mereka menyebut bahwa ini bukan lagi level Haki Raja, melainkan Haki Dewa. Di tempat lain, diperlihatkan Pulau Hachinosu. Beberapa agen CP0 datang untuk menemui Kurohige karena sebelumnya Kurohige telah mengirim pesan kepada pemerintah dunia bahwa dia ingin mengadakan pertemuan untuk membahas sesuatu yang sangat penting dan menguntungkan bagi kedua belah pihak. Walaupun pemerintah dunia bermusuhan dengan bajak laut, terutama Yonko, mereka tetap terbuka untuk bisnis tertentu apabila bisa memberikan keuntungan besar. Contohnya, pemerintah dunia pernah terlibat dalam bisnis dengan Kaido dan Orochi ketika mereka masih menguasai negeri Wano. Kurohige tidak puas hanya bertemu dengan CP0, dia ingin bertemu langsung dengan Gorosei atau setidaknya dengan kesatria suci. Menurut Kurohige, dia akan membahas sesuatu yang benar-benar penting. CP0 menyatakan bahwa diskusi dan negosiasi dengan kriminal adalah tugas mereka, sehingga Kurohige harus menyampaikan apa yang ingin dia tawarkan kepada para agen CP0 saja. Tidak mungkin Gorosei mau datang ke Pulau Hachinosu dan tidak mungkin juga Kurohige diizinkan masuk ke Marijois. Oleh karena itu, bertemu dengan CP0 adalah pilihan terbaik. Namun, Kurohige tidak menyerah pada niatnya untuk bertemu langsung dengan Gorosei atau setidaknya dengan kesatria suci. Dia menyatakan bahwa ada sesuatu yang akan dia sampaikan yang akan membuat Gorosei dan kesatria suci tertarik untuk bertemu dengannya secara langsung. Masih belum diketahui apa sebenarnya yang ingin dibahas oleh Sang Yonko itu dengan pemerintah dunia, tapi pasti itu adalah sesuatu yang besar. Kurohige memiliki rencana tersendiri di balik hal tersebut. Melihat Kurohige yang keras ingin bertemu dengan Gorosei dan kesatria suci tampak sangat mencurigakan. Sepertinya Kurohige berniat mencuri kekuatan dari mereka. Kurohige tahu bahwa Gorosei dan kesatria suci
memiliki kekuatan buah iblis yang luar biasa, termasuk kemampuan regenerasi yang sangat hebat. Kurohige tampaknya tertarik untuk mencuri kekuatan regenerasi mereka. Jika Kurohige mendapatkan kekuatan regenerasi seperti Gorosei, dia akan menjadi sosok yang semakin mengerikan. Sementara itu, cerita berpindah ke Marijoice, di mana ruangan otoritas sedang digunakan oleh para Gorosei yang sedang membicarakan tentang Kurohige. Mars berkata bahwa orang itu pasti memiliki sesuatu yang penting sampai dia begitu percaya diri untuk bertemu dengan elit pemerintah dunia. Jupiter menyatakan bahwa saat ini Kurohige pasti tidak puas dengan kedatangan agen CP0 karena dari awal pemerintahannya memang ingin menemui Gorosei atau kesatria suci. Nusjuro berkata bahwa jika terbukti Kurohige memiliki sesuatu yang sangat menarik dan menguntungkan bagi mereka, maka mereka bisa mengirim wakil komandan kesatria suci untuk bertemu dengan Kurohige. Wakil komandan kesatria suci ini adalah kesatria suci yang satu tingkat di bawah Shamrock yang saat ini adalah komandan kesatria suci saat sekarang ini. Pertemuan itu tidak boleh dilakukan di Pulau Hachinosu atau Marijoice, melainkan harus dilakukan di tempat netral dan sangat rahasia. Jika ternyata Kurohige benar-benar ingin bernegosiasi tentang sesuatu, maka keputusan Gorosei mengirim wakil komandan kesatria suci adalah pilihan yang tepat. Namun, jika Kurohige memiliki niat untuk mencuri kekuatan, maka keputusan Gorosei adalah pilihan yang salah karena kekuatan buah iblis dari kesatria suci itu akan jatuh ke tangan Kurohige. Gorosei kemudian membahas tentang Garp yang diketahui ditahan di markas Kurohige. Mereka yakin bahwa Akainu tidak akan mengambil tindakan apa-apa terkait Garp, apalagi karena sekarang Angkatan Laut sedang sangat sibuk. Namun, tidak menutup kemungkinan para veteran yang merupakan teman-teman Garp akan turun tangan. Dugaan ini benar karena saat ini Sengoku dan Suru sedang berkumpul bersama veteran Angkatan Laut. Di sana juga ada anggota SWORD termasuk Koby dan kawan-kawannya, serta banyak karakter baru dari anggota SWORD. Sing bilang kepada mereka semua untuk merencanakan strategi matang terlebih dahulu sebelum memulai pergerakan. Di Marijoice, Gorosei juga menyebutkan bahwa belum lama ini Kong juga sempat meminta izin kepada mereka untuk pergi menyelamatkan Garo di Hachinosu. Namun Gorosei belum memberikan jawaban karena posisi Kong saat ini adalah kepala staf pemerintah dunia yang sangat penting untuk mengatasi semua hal di Marijoice. Cerita berpindah ke tempat lain memperlihatkan keadaan suatu pulau di wilayah Warland yang merupakan wilayah perairan tempat Pulau Elbaf berada. Di salah satu pulau tersebut ada kapal yang berlabuh, rupanya milik Rylek yang akan datang ke Elbaf karena dipanggil oleh Skopper Gaban. Rylek sudah sampai di suatu pulau yang dekat dengan Elbaf, tinggal sedikit lagi dia sampai ke Pulau Elbaf. Ketika turun dari kapal, Rylek singgah dulu di bar di pelabuhan pulau itu. Di dalam bar ternyata ada beberapa raksasa dan juga manusia. Manusia yang ada di bar itu adalah mantan kru bajak laut Roger yang datang atas panggilan dari Gaban. Dua di antara mereka adalah Sigul dan Sunbel. Mereka menyatakan kepada Rylek bahwa mereka merasakan ada kekacauan yang terjadi di Pulau Elbaf. Meski mereka saat ini masih berada di pulau lain, aura buruk yang sedang terjadi di Elbaf terasa sampai pulau ini. Riley pun merasakan hal yang sama dengan mereka. Dia berkata bahwa artinya mereka tak boleh terlalu lama bersantai di bar pulau ini. Mereka masih ingat bahwa di Elbaf ada 3 wilayah, dunia bawah, dunia matahari, dan dunia surga. Berhubung pada masa lalu, bajak laut Roger pernah mendatangi Elbaf, mereka sudah tahu bagaimana cara naik dari dunia bawah ke dunia matahari tanpa didampingi oleh para raksasa. Para kru Roger tampak sangat antusias. Selain karena mereka bernostalgia dan bisa berkumpul bersama lagi, mereka juga akan mendatangi Elbaf. Beberapa dari mereka tidak sabar untuk bertemu dengan Luffy secara langsung, karena sebagai orang-orang yang tahu soal kebenaran dunia, mereka juga tahu betapa pentingnya eksistensi Luffy sekarang ini. Si topi jerami itu adalah Joy Boy yang baru, sang pemilik kekuatan Dewa Matahari Nika pada era sekarang. Dia akan menjadi tokoh penting dalam perang besar yang akan segera terjadi. Masalahnya, Luffy belum mengetahui tentang identitas asli dari kekuatannya dan tentang perang besar tersebut. Pada perang akhir nanti, maka para mantan kru bajak laut Roger sebagai orang-orang yang paham betul tentang itu bertugas untuk menuntun Luffy. Ketika mereka sudah pergi, diperlihatkan seorang raksasa dari bar tadi menuju ke tempat di mana sebuah denden musi berada. Dia menghubungi seorang bangsawan di dunia surga Elbaf. Rupanya dia adalah anak buah dari sosok bangsawan itu. Dia melaporkan bahwa ada tamu-tamu yang diundang yang akan datang ke Pulau Elbaf. Dari pembicaraan yang dia dengar, mereka adalah mantan kru bajak laut Roger, sama seperti Gaban. Walaupun kedatangan mereka adalah atas panggilan dari Gaban, mereka tidak dipanggil oleh para raksasa sehingga dia menyebut mereka tetaplah termasuk tamu yang tak diundang. Sang bangsawan yang mendapat kabar itu pun merasa cukup kesal. Dia menyatakan bahwa orang-orang itu biasa saja mengganggu rencananya. Belum jelas rencana apa yang dia maksud, tapi sepertinya ada beberapa bangsawan yang berkonspirasi untuk melakukan sesuatu di Pulau Elbaf, mungkin untuk menduduki tahta kosong yang telah ditinggalkan oleh Raja Harald selama beberapa tahun ini. Konspirasi dari para bangsawan itu tentu
tentu akan menimbulkan masalah baru. Masalah internal dari para raksasa Elbaf di negeri para raksasa itu akan ada semakin banyak konflik yang sangat rumit. Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1144. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World.